Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di malam mingguan Sanggar Gandes Pamantes. Yo, salam bergabung. Happy kita enjoy ya malam mingguan. Oke, santai ya. Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah hebat banget Eyangku ini nih. Ya buat teman-teman semua, hari ini kita ngobrol santai bersama Eyang Anjar. Eyang Anjar ini pimpinan dari Sanggar Kusuma ya Eyang. Sanggar Seni Kusuma. Iya. Sanggar Seni Kusuma itu di Bekasi ya Eyang. Ya, tepatnya di Kabupaten Bekasi. Jangan kalah sama Eyang ya Eyang. Harus. Ada Nusa Pesona, ada Sylvia Lestari Chandra, ada Puspa Nadira Jempol katanya buat Eyang. Mangisti Rahayu, Wah, ini ada iya, ada makasih. Eyang motivator inspirasi kami katanya Nusa Pesona. Iya, Eyang nih hebat, semangatnya Eyang yang luar biasa. Mudah-mudahan kami seniman-seniman muda bisa meneruskan dan melestarikan senian-senian seperti yang Eyang lakukan. Amin. Doa Eyang semuanya harus semangat. Jadi sesuai memang harapan Eyang bahwa kalianlah generasi. Oh iya Mbak Indi, Eyang tuh lebih fokus pada semboyan. Jadi kalau Eyang adalah semboyan kita sadar adalah lestari budayaku, ku pertahankan budaya budayaku. Dan Eyang mengajak pada semua ya bahwa tetaplah sehebat apapun kita, dimanapun kita tetap harus mengingat tanah kelahiran kita. Kita tengok ya. Nah, di situ juga kita harus bisa menjaga budaya bangsa kita, seni tradisi kita, jangan ditinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan itu berarti kita melupakan orang tua kita. Ya, itu semangat yang sih selalu mengajak bahwa dimanapun kita berada, kita mau menari apapun dimanapun. Mbak Indi, ini terus terang nih, kalau yang kan punya selalu memotivasi, hey generasi semangat, genggam tradisi, ya. Jadi yang itu kadang terus terang nih, kadang yang ada sekarang nih kebanyakan nih, kadang bahwa berkesenian ya sebenarnya yang non akademis itu bagi yang itu luar biasa, bagi yang narasumber yang hebat, maksudnya luar biasa. Kita juga yang akademis kita saling bisa berbagi karena pengalaman itu guru yang luar biasa ya. Iya, betul ya. Begini, ada juga bahkan orang seni sendiri nih, pelaku seni apa ya sekarang ini yang kita lihat, ini belum ada pertanyaan dari Mbak Indi. Eyang masih cerita, jadi dengerin Eyang terus aja nih. Masih seru Ya, Eyang ceritanya. ada dari Eyang tuh mengajak begini sayang, untuk semuanya ya yang ada yang bergabung ya. Satu, kembalikan seni tradisional pada pakemnya. Itu tadi yang bilang, junjung budaya bumi pertiwi karena itulah jati diri. Karena setiap daerah pasti beda-beda kan? Iya. Kemudian kedua, hargai pencipta karya seni. Dan yang ketiga, jangan porak-porandakan budaya bangsa. Itu saya yang selalu yang di mana yang berada dalam berapresiasi berkesenian yang akan melihat. Karena kita kadang orang nari, ngajarin tari, belajarnya dari mana ya? Kan kadang yang juga karena yang tuh kalau mau menari mau belajar pasti tanya, oh yang tarian ini ciptanya siapa ya? Kita cari dulu. Iya. Kan sebenarnya dong ciptanya. Nah, kadang ada juga lo nari. Ini yang kebanyakan dia kalau ada ya sesuatu menari kadang bukan tidak tepat sih, yang tidak bilang tidak tepat, kadang kurang pas, kurang pas.
ayo kita kembalikan seni tradisional. Kalau mau nari Jawa ya kita pelajari, kan ada sejarahnya dulu ya setiap tarian. Iya, kita pelajari dulu gitu ya. Karena eh, kembalikan seni tradisional pada pakemnya. Ya kalau kita mau Ya, nari, ya ya, gimana ya gimana. benar yang maksudnya ya yang benar pikir itu ya intinya kita seniman itu harus punya etika ya. Apalagi Hmm. sekarang ini semua karya-karya itu bisa tersebar lewat media sosial ya. Dan beberapa orang itu kadang menggampangkan menari lewat YouTube ya kan, hanya melihat YouTube, meniru gerakannya dan belum tentu itu. Dulu kan kita itu kalau menari itu harus benar-benar ke orangnya, benar-benar Ya, gerakannya, pakemnya ya ya. Sekarang mereka musik bisa dapetin kopi, tinggal mengopi ya kan, gerakan hmm, tinggal mengikuti lewat YouTube anak-anak zaman sekarang. kalau Ya memang ngikutin mungkin aja, Mas ya memang ya, ya mungkin dipermudah ya Eyang, tapi kadang kita harus punya etika ya ya. Nah, gitu. tariannya kadang jadi berubah pakemnya. Kalau kita Nah, tidak bisa menjaga keaslian gerakannya atau tidak bisa mempertahankan keindahan karya tari tersebut, maka lama-lama karya tarinya jadi nggak jadi hilang ya yang. ya. Nah itu tadi. Jadi ya kita mengajak semuanya ya. Iya, Jadi kalau kita mau mengajarkan tari, ya kita cari tahu dulu itu tarian dari daerah mana. Kita oh pasti penciptanya. Kadang kalau kita menyampaikan gajian dari mana? YouTube, gitu kan? Nah Jadi itu dia, sepertinya aduh. YouTube menjadi segalanya gitu. Kadang mau menari bukan hati aja, sinopsisnya apa sih ya? Ya Nah nggak itu ada. kadang musiknya disambung-sambung Eyang ya, Ya, aduh. edit ya. Makanya itu tadi, hargai pencipta karya seni. Seni itu luas ya. Iya. Ya, punya suatu tarian tidak cukup dengan tari, dengan gerak, tetapi musik, tata rias, ya, make up, ya, kostum, gitu. Jadi kita semua itu sudah ada pakem-pakemnya, maksudnya sudah ada. Oh, kalau tari merak seperti ini Iya, kostumnya, bakunya. kan, gitu. Tapi sekarang banyak juga kita ngelihat eh ada kita pernah belajar dulu begini ya, tapi sekarang kalau ngelihat kok Beda. jadi Mm-mm. ya ingat sih kalau belajar oh tari karakter Lumbu begini, karakter Landak begini, sampai alis Mm-mm. gitu aja. Masih ingat Mm-mm. ya gitu. Mm-mm, Ya ya. mengajak aja sih ke semuanya ya, semuanya Mm-mm. yang nih semuanya ada gabung bahwa satu tetaplah kita kembalikan seni tradisional pada pakemnya. Jadi ya pakem itu gimana ya Mbak ini? Gini aja kalau guru mau mengajar, yuk kita Mm-mm. belajar. Misalnya, yang sih juga nggak pintar, tapi yang selalu ingin belajar. Jadi misalnya Mm-mm. mau tari Betawi, kan nggak mungkin murid hanya cuma ngelikutin. Jadi mana, oh ini Betawi tuh begini loh, oh ada Mm-mm. kemper, ada lancar, ada rapat Mm-mm. pindad. Jadi si siswa pun dikenalkan motif-motif Iya, itu loh Betawi. motif-motif geraknya. Karena Mm-mm. Betawi nggak punya ulat-ulat, nggak punya tawing ya, Mm-mm. makanya Mm-mm. itu punyanya Jawa. Kalau Mm-mm. Bali kan agem kanan, agem Iya, kiri, agam oh, kiri. tetap, tetap. Seldet. Jadi itu sesuatu yang sudah oh jadi generasi kita juga tahu gitu. Jadi Mm-mm. sebelum ke akademis masuk misalnya memang cita-citanya ke seni tari atau ke seni yang lain Mm-mm. kan udah masuk nih ke perguruan tinggi. Tapi selama itu kita bicara konteksnya umum, kita di sekolah ataupun di sanggar, yuk kita sama-sama kita belajar dulu juga Mm-mm. untuk bisa Mm-mm. berilmu total, namanya total jangan hanya kita menari ngikutin aja. Nah, sedangkan tari adalah kan gerak atau ekspresi jiwa yang dituangkan melalui gerak yang tentunya Mm-mm. dengan oleh ritme atau musik yang selaras seperti itu. Jadi sama-sama sayang kita menjadi pendidik, guru yang baik untuk bisa mengajarkan tidak sekedar bergerak, tetapi itu tadi menghargai
pencipta karya seni. Oh, anak-anak, ini tari Liman Alit ciptaannya Bapak Bagong Kusudiarjo. Ya, atau kita nari tari, kalau di Sunda bisa tari Kandagan ciptaan siapa? Kalau di Jawa, oh tari Pejuang ciptaan siapa? Jadi biarpun itu para pencipta sudah sepuh atau sekarang mungkin sudah ada yang memang almarhum, tapi tetap kita kenang karena itu adalah suatu karya ya. Jadi kita tetap harus menghormati, menghargai seperti itu Mbak Indi. Iya betul Eyang. Jadi harus pokoknya kita harus punya etika aja, saling menghargai dan memang anak. Jadi jangan asal mempelajari aja, tapi harus tahu dulu itu karyanya seperti apa, mendalami karyanya ya Eyang. Nah sekarang kan lagi pandemi nih Eyang. Sanggar gimana latihannya Eyang? Sanggar dari Maret ya. Itu memang kita terakhir Januari itu kita ke Singapura, mancing parade. Wow. Kemudian kita ke Festival Garuda di Prambanan tanggal 7 Prambanan, dan akhir itu yang membuat tarian Garuda. Karena memang ya, kita konsepnya bahwa Garuda, jadi kita buat memang tidak di tradisinya murni ya. Jadi itulah bangsa tarian Garuda. Kita ikut undangan dari panitia Mas Heru Mataya. Nah kemudian off bukan berarti pandemi itu kita diam, tetapi banyak, dan alhamdulillah dengan diam kita ya bisa kita kerjakan dengan merapikan arsip sanggar. Nah kalau ada pemain ke sanggar, oke. Mau lihat surat keluar masuk, dokumen, laporan tahunan, semua ada lengkap. Jadi kita bukan cuma menari, tapi manajerialnya, manajemen itu juga harus kita siapkan dengan baik ya. Nah, yang mencoba berencana untuk tahun 2021 kita akan menggarap drama tari, karena memang yang lebih kepada tari pendidikan. Nah, itu sekarang udah mulai berproses karena yang punya kita atur dengan persiapan 4 triwulan. Triwulan pertama kita secara berproses administrasi. Yuk, oh begini-begini punya ide, begini-begini, ayo cepat. Nah, ada yang jauh dari Cikarang, yang memang sudah sekarang dulu siswa sanggar ya, sekarang juga udah dosen di Universitas Negeri Yogyakarta ya. Nah, Bu Tresna juga dulu belajar sama yang masih yek TK, sekarang alhamdulillah jadi dosen kan gitu. Banyak ya. Nah, dari alhamdulillah yang juga bergabung dengan para senior di Wayang Orang Barata, kemudian dari siswa yang juga yang dari UPI, banyak ya di ISB itu luar biasa. Jadi udah kayak anak semua, ada keluarga semua. Nah itu, ayo Eyang kita siap, ayo Eyang kita siap, ayo. Nah selama mereka ayo semangat, kenapa kita tidak ya? Jadi itu luar biasa. Yuk, kita itu tantangan bagi Eyang. Jadi semangat. Nah kita membuat, insya Allah tahun 2021 kita akan minta doanya semuanya untuk mendapatkan. Nah tapi ya juga alhamdulillah selama pandemi kita juga di support kan, memang kita langsung di bawah binaan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga ya, juga Dinas Pariwisata. Jadi kita kemarin alhamdulillah berkegiatan berkesenian di Yogyakarta, kemudian di Semarang. Nah ini nanti juga dari Taman Mini ya, kemudian ada undangan juga untuk Bandung International Art Festival. Kita menggerakkan semua yang tuh, ayo para pelatih, memang kita latihannya kan kita hanya berempat ya gitu, bertiga. Nah kita persiapan untuk Festival Payung Indonesia, alhamdulillah nih udah didukung, disupport oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Jadi kita semua persiapkan, termasuk juga untuk kegiatan latihan. Ini baru mulai di bulan Oktober. Ya, di September, Oktober, kita memang enggak semuanya, memang 5 siswa, jadi kan kita tetap jaga jarak ya, ya mesti. Nah, jadi enggak langsung dulu, memang yang sampaikan, yuk sementara yang mau mulai semenjak ada pemberitahuan bahwa boleh
beraktivitas, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya, ya ada hari Sabtu tadi, besok gitu ya. Jadi nggak langsung bareng-bareng gitu, enggak. Jadi kita tetap berkegiatan, tetap aktif, dan kita selalu bergerak. Jadi kita lagi berproses nih selama pandemi dengan para pelatih sanggar. Kita akan membuat satu garapan sanggar. Jadi tetap akan kita persembahkan untuk Kabupaten Bekasi tercinta, khususnya dan umumnya pemerintahan di bidang seni, juga teman-teman semua. Eyang tuh tidak pandai, tetapi Eyang punya semangat. Kalau kita nggak semangat, nggak bisa apa-apa. Jadi kita lagi mau garap, ya gayanya kalau bilang karya itu megah banget kalau menurut Eyang. Jadi ya garapan anak Eyang untuk awet nandak, masih proses. Jadi boleh ya kalau kita membuat sesuatu awet nandak. Jadi menari itu awet ya kayak Eyang dari kecil sampai tua itu enggak. Iya. Jadi intinya, oh iya banyak nih yang ada. Saya Yuli, halo. Ada Herlina Lesmana, ada Suprihati yang sekarang. Oh iya, apa kabar Mbak Yuli ya? Ada Supriyatin 4494, ada Pian setuju yang genggam selalu budaya bangsa, jujur dan selalu sebagai perwakilan budaya Indonesia dimanapun berada. Sehat selalu buat Eyang. Ada Farhan Hojan. Wah, perlu belajar manajemen sanggar juga ke Eyang nih. Ya. Boleh. Oh ya? Dengan senang hati. Silahkan. Huricen, ada Alfian Maulana. Halo Bunda. Iya, halo. Makasih semuanya. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, yang intinya kita tetap di masa pandemi ini ya tidak mengeluh, tidak menyerah, tapi tetap berpositif thinking ya, tetap semangat dan betapa pentingnya peran pemerintah mengapresiasi kita atau mendukung kita untuk bisa berkarya ya, Eyang. Ya, itu harus jadi disupport lah dalam arti sanggar-sanggar yang ada bisa ditengok ya, jadi sama-sama. Jadi bukan berarti hanya dia saja, tidak. Bagi Eyang itu memotivasi. Yuk semuanya Eyang mau belajar, ayo. Eyang tidak pintar, tetapi kita semua berproses, karena proses itu kan tidak ada puncaknya. Kalau puncak selesai bangga ya sudah selesai. Tapi kalau proses itu tidak akan pernah berhenti. Ibarat kita hidup, SD lulus, SMP lulus, lulus, ya. Makin berat lagi masalahnya ya. Jadi ayolah kita berproses, kita sesama berbagi, kita saling mengisi, dan yang pasti sesama seni kita bisa saling sharing, ya. Bukan saling menyudutkan, tetapi kita saling berbagi. Tapi tentunya kita lihat juga, kalau yang melihat, kalau ini misalnya bukan dikasih tahu, bahasa kita kan pembelajaran dewasa ya. Kalau kok ini misalnya, kalau dia berjiwa besar, pasti oh iya, terima kasih ya udah diingatkan. Tapi kalau yang tidak pasti, siapa nasihat-nasihatin gitu. Istilahnya begitu. Ya karena kalau kita tahu dari ilmu, dari pengalaman yang kita dapat, itu bisa menjadi kita berargumen. Ya, maksudnya mempertahankan argumentasi kita. Ya, contohnya satu misalnya. Nah, ini kalau yang tahu kenapa sih harus kembalikan seni tradisional pada pakemnya. Contoh aja lah pakem Jawa misalnya wayang. Kalau Gatot Kaca kumisnya diganti kecil kan jadi kresna ya. Itu salah satu. Itu kan ya aja. Yuk kalau ranahnya kita masuk ke suatu wilayah mana ya harus kita junjung tinggi kebudayaan dari dengan suka-sukanya kita. Jadi tadi
kita bersama untuk saling yuk, kalau kita nggak tahu kita bertanya kan sekarang apalagi di medsos udah banyak teman-teman grup-grup kalau nggak aku mau nari ini siapa yang kira-kira bisa ngajari misalnya gitu. Yang aja belajar terus belajar. Yang itu tidak patah semangat dan selalu belajar meskipun temannya kalau ada pelatihan-pelatihan yang muda-muda, yang mah pede aja udah tua. Mungkin cara ngikutinya udah lama tapi tidak ada kata patah semangat, tetap ayo belajar. Saya. Iya, ya Allah. Subhanallah nih Eyang, inspirasi banget, motivasi banget buat kami yang masih belajar. Terus terima kasih Eyang waktunya. Di akhir obrolan ini, kira-kira rangkumannya atau intisari yang bisa kita pelajari itu tips-tips dari Eyang. Apa aja nih Eyang, atau motivasi atau tips-tips dari Eyang untuk kami seniman-seniman muda yang kan Eyang pengalamannya udah banyak nih, gimana caranya kita masih tetap bisa bertahan sampai dengan seusia Eyang ini, gimana tips-tipsnya Eyang? Pasti kan banyak kendala-kendalanya Eyang. Ya, jadi di akhir obrolan kita apa nih ya? Yang pertama kita kalau sudah berumah tangga, kita harus bisa membatasi. Ya. Rumah tangga itu nomor 1. Ya, nomor 2 satu. Jadi itu tadi berkesenian yang sehat. Sehat itu kan kita pasti jujur, ya, maksudnya harus jujur karena kejujuran itu adalah keberhasilan, ya. Kemudian jangan pernah berkata tidak bisa. Tetapi lakukanlah saya akan mencoba. Kan banyak yang bisa kita tanya, aduh saya mau ini gimana ya seperti itu. Jadi selalu belajar dan belajarlah. Belajar itu tidak kenal usia, juga kenal batasan kepada siapa kita belajar. Kadang kita bisa belajar tua, bisa belajar kepada yang lebih muda. Jadi bukan terlalu egois kalau aku senior, aku lulus tahun sekian. Jadi tapi kalau pengalaman itu luar biasa. Ya. Jadi tips-tipsnya tadi kita selalu menjalin silaturahmi positif dalam menyikapi di bidang seni, ya, karena baik tidak baik itu adalah rasa yang bisa mengatakan, tapi rasa itu kita bisa sampaikan dengan saling berbagi. Itulah tadi saling menghormati, menghargai, gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi dalam rumah tangga, ya, kalau kita udah rumah tangga, kalau belum rumah tangga tetap kita kan punya orang tua yang tadi penari yang atau pelaku seni atau berkecimpung di bidang seni, semuanya dengan kejujuran. Nah, itu ya, pasti ikhlas dulu ya kalau tujuannya apa, itu kita harus yakin. Kita melangkah itu harus kita punya, saya mau melangkah, saya ingin A, maka saya hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau belum berhasil bukan berarti tidak bisa, tetapi ayo semangat dan semangat. Jangan pernah mundur sebelum kita mulai apa yang menjadi bakat kita, tetapi tidak memaksakan, ya, dalam arti banyak di sekitar kita yang pasti akan bantu kita. Nah, kedua tadi mau belajar, yang ketiga jangan patah semangat apapun kita, yang pasti kita berkesenian dengan hati, bukan dengan emosi. Ada yang berkesenian dengan emosi, karena emosi itu hanya nafsu sesaat. Saya mau begini, tapi nafsu supaya si itu tuh nggak bisa seperti saya. Itu namanya emosi jiwa. Jadi yuk kita sportif, melakukan berkesenian dengan baik, tentunya dengan ilmu pengalaman baik akademis itu adalah ilmu yang luar biasa. Itu saya. Makasih Eyang, pokoknya ini luar biasa pelajaran buat Indi, buat lebih belajar lagi. Semangat Eyang yang luar biasa. Kita anak-anak muda aja kalah sama Eyang. Ternyata Eyang lebih semangat ya. Selalu berpositif thinking, berkesenian dengan sehat, silaturahmi, dan
Iya, intinya itu ya, yang selalu berpositif thinking dan melakukan sesuatu itu dengan hati. Ya, yang betul ya. Makasih ya, yang. Mohon maaf Masa malam minggunya diganggu. Jangan kapok-kapok. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lagi ya, Eyang. dia Sehat-sehat selalu buat Eyang. Salam buat seluruh keluarga besar Sanggar Seni Kusuma di Kabupaten Bekasi. Dari Sanggar Ganes Pamantes. Assalamualaikum, Eyang. Semoga kita bisa bertemu kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Mohon maaf Makasih juga buat ya. teman-teman semua. Terima kasih juga untuk semua yang bergabung malam hari ini. Mohon maaf juga kalau ada hal yang kurang berkenan dari apa yang sampaikan. Mohon maaf, tidak ada maksud lain, tetapi Iya. kita adalah kebersamaan. Ya. Terima kasih. Iya. Dan salam untuk Sanggar Ganes Pamatus juga ya. Iya. Mudah-mudahan semua sanggar di Bumi Pertiwi sukses dan Amin. selalu mau terus berkarya dan belajar. Iya. Amin. Semoga bisa memiliki pengalaman seperti Eyang, melestarikan, memperkenalkan kesenian Indonesia di Indonesia dan di luar Indonesia, internasional ya Eyang. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya sehat-sehat buat semuanya. Salam buat semuanya. Sampai ketemu di obrolan santai Ganes Pamantes Sabtu depan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.